tenang aja, nanti aku beliin rumah atas nama kamu gitu, nanti beli mobil atas nama kamu, tapi tetap aja perceraian itu akan menjadi harta gono gini yang dibagi dua, kecuali sebelumnya ada perjanjian pernikahan seperti itu. Perjanjian pernikahan tentu aja kalian bisa menentukannya sendiri. Jadi misalnya kalau salah satu dari kalian itu selingkuh, ketahuan selingkuh dan ada bukti-bukti yang nyata dan jelas, maka ya orang yang berselingkuh itu tidak berhak untuk mendapatkan harta sama sekali. Keluar rumah dalam keadaan hanya membawa selembar baju itu bisa, atau hak asuh anak-anak otomatis ke tangan yang korban gitu, yang tidak berselingkuh, seperti itu. Iya, bagusnya atas nama orang tua aja. Nah iya betul, bagusnya atas nama orang tua. Kalau lu iya, ini kalian yang mau nanya, kalau lu makin cantik, ini filter sayang. Ketinggalan dikit, belum ketinggalan kok, baru 5 menit. Ada yang mau tanya nih, aku coba baca di question, kok ini request join, coba aku baca di question box ya. Dia royal tapi nggak peka, terus kalau minta sesuatu harus belak-belakan. Maksudnya aku pun masih minta kok guys. Misalnya kalau aku mau minta beliin apa sih, kayak hal-hal kecil kayak kemeja, soft lens, parfum, aku masih ngomong kok ke pacar aku, karena ya aku menganggap laki-laki itu tuh mereka tidak bisa membaca pikiran. Jadi yaitu close mouth doesn't get fed. Kalau mulut yang tertutup itu nggak bisa memberi kamu makan. Kalau kamu mau mendapatkan sesuatu ya kamu harus ngomong. Dan iya, aku pun masih ngomong kok, seperti itu. Gimana kalau baru kenal sebentar ngajak nikah tapi doi ngasih tahu rahasia dia? Maksudnya gimana? Gimana kalau baru kenal sebentar ngajak nikah? Jadi gini ya guys, cowok itu kan kadang tuh kayak baru kenal terus ngajak pacaran. Ayo langsung ngajak kayak status gitu. Ayo kita pacaran gitu, cewek cowok, boyfriend girlfriend, atau langsung ngajak nikah. Itu kadang tuh sebenarnya salah satu alasan mereka supaya mereka bisa akses ke badan kita gitu, entah untuk memeluk kita, mencium kita, atau melakukan hal-hal yang lebih jauh lagi, karena supaya mereka bisa ada pembelaan. Jadi misalnya kan mereka maksa-maksa nih, padahal misalnya baru 3 hari kenal tapi udah ngajak pacaran, terus seminggu kemudian dia ngajak check in misalnya kayak gitu, terus kamu kayak ih apaan sih, kamu nganggep aku emang apaan? Terus dia akan ngomong, loh kan kita pacaran, dan orang pacaran kan melakukan hal seperti itu kayak gitu. So kalau misalnya kamu diajak pacaran, baru kenal diajak pacaran, atau bahkan baru kenal udah diajak nikah, kamu boleh aja silakan terima, tapi juga dengan catatan, tapi ini ya aku dengan catatan ada term-term yang nggak bisa aku lakukan gitu. Jadi just because hanya karena kita tahu kita akan menikah bukan berarti aku bisa diajak ini kayak gitu. Jadi kamu kasih tahu term-termnya dari awal dengan bahasa yang halus, tentunya nggak marah-marah seperti itu. Dan kamu lihat reaksi dia. Kalau memang dia secara tulus emang mau nikahin kamu, maka dengan kamu ngasih term-term, rules, peraturan yang kayak gitu, dia tuh justru akan semakin menghormati kamu. Oh berarti nih cewek bukan cewek gampangan gitu kan. Most of the time cowok itu kan lebih suka dengan cewek yang ibaratnya tidak kemana-mana gitu kan, seperti itu. Lanjut ya guys. Kak, please kalau suami baik dan royal, aku tetap harus punya simpanan apa enggak? Jadi gini guys, kalau kalian tahu, kalau kalian mengikuti aku di Summer Camp Fall 1, Fall 2, dan kalau kalian followers selama aku tuh bukan tipe-tipe orang yang kalau kalian sudah menikah terus mengajarkan kalian untuk selingkuh, itu tidak ya. Karena itu konten-konten aku memang konten-konten tepi jurang guys, maksudnya tuh antara kriminal dan tidak kriminal, dan aku berusaha sebagaimana mungkin supaya followers aku tidak terjebak dalam kriminalitas. Ntar kalau misalnya nih kalian udah menikah terus kalian selingkuh, dapat dari mana tuh ilmu? Oh iya, diajarin selingkuh sama Kak Lulu, walaupun udah menikah tetap selingkuh gitu. Aku tidak mau menempatkan kalian di posisi yang buruk gitu ya. Karena seperti yang kalian ketahui, perselingkuhan entah itu baik dari pihak suami atau baik dari pihak istri, itu kan sesuatu yang bisa suami laporkan kan kalau suami mau, dan aku tidak ingin kalian dilaporin polisi lalu terkena baik itu pidana maupun perdata. Seperti itu.
Kak, kalau pacar kita suka janji sama kita, apakah kita harus nagih janji yang pernah dia buat atau tunggu dulu? Itu jadi gini guys, ada psikologinya. Anyway, disclaimer, aku bukan psikolog, aku hanyalah orang bodoh, aku hanyalah orang yang membaca-baca buku dan lain-lain sebagainya. Ada istilahnya yang namanya dangle the carrot. Teman-teman eksklusif konten pasti tahu dangle the carrot itu adalah, ini adalah carrot, ini adalah wortel. Aku akan kasih contoh ya. Ini adalah wortel dan ini adalah kita. Dia ngasih janji-janji, kita nurut. Dia ngasih janji-janji, kita nurut. Dan itu dangle the carrot. Jadi mereka tuh tidak langsung memberikan apa yang mereka janjikan supaya kita nurut dengan apa yang mereka perintahkan. Dan biasanya sebenarnya dangle the carrot itu adalah one on one yang digunakan oleh para orang tua ke anaknya. Contoh kayak gini, anak-anak tuh pengen banget jajan es krim gitu. Terus oke, kamu boleh jajan es krim, nanti mama jajanin jam 5 sore, tapi dari pagi ini sampai jam 5 sore ini kamu harus nurut sama perkataan mama. Terus anaknya langsung nurut. Nggak usah es krim deh, es krim adalah hal yang kecil. Jadi misal buat beli mainan Lego gitu yang super besar, yang wow luar biasa. Oke, mama janjiin kamu beli Lego pas hari ulang tahun kamu, yang mana hari ulang tahunnya itu 5 hari lagi, tapi selama 5 hari kamu harus nurut sama mama. Langsung nurut kayak gitu. So ya, aku nggak bilang kalau pacar kamu sedang dangle the carrot kamu ya, tapi kamu harus lihat batas waktunya. Kalau misalnya batas waktunya itu masih 3 hari, 5 hari, it's still okay. Tapi kalau itu udah 2 bulan, 3 bulan, kamu harus mempertimbangkan lagi, dan kamu juga harus lihat nilainya itu berapa. Kalau misalnya nunggu 2 minggu untuk hal yang sepele kayak misalnya parfum yang harga 100.000, I don't think it's worth to wait. Aku rasa itu nggak sesuatu yang worth it untuk ditunggu gitu ya. So anyway, there is only one way to find out. Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya, yaitu dengan bertanya. Boleh banget bertanya, tapi tentu aja bertanya dengan sopan dan kelembutan. Seperti itu. Kak, ini pertanyaan klasik, tapi kalau ada orang tiba-tiba ngajak nikah lebih mapan dan dari pacar yang sekarang, padahal pacar yang sekarang royal. Ini pertanyaan klasik, cuma mau dengar dari Zuhu. Anyway, there is no such thing as stupid question. Gak ada yang namanya pertanyaan bodoh, gak ada yang namanya pertanyaan klasik. There is no such thing as stupid question, there is only stupid answer. Cuma ada jawaban yang bodoh sebenarnya. So you can ask anything you want. Kalian bisa bertanya kepadaku apapun yang kalian mau, karena bagaimanapun juga we start from somewhere gitu ya. Kita tuh memulai dari, kayak misalnya nih, aku baru lihat banget DM 2 hari lalu kayaknya, Kak, gimana cara ngedapetin cowok royal, dan aku lihat itu DM pertamanya dia, berarti kan dia followers pertama aku dan dia baru discover aku kan. Dan menurut aku itu bukan pertanyaan bodoh, dia hanya baru menemukan aku. So you can ask anything you want. Jadi gini, orang tiba-tiba ngajak nikah, dia lebih mapan, sedangkan pacar kamu yang sekarang itu royal. Aku harap gini ya, kalian tidak memilih seseorang berdasarkan followers lama aku pasti tahu, jangan memilih seseorang berdasarkan value yang dia punya, tapi terimalah seseorang berdasarkan benefit apa yang telah nyata dia berikan kepada kamu. Oke, cowok yang sekarang ngedeketin kamu itu memang lebih mapan seperti yang kamu tulis, tapi apakah dia lebih royal dari pacar kamu? Orang yang gajinya 30 juta versus orang yang gajinya 50 juta. Tapi kalau yang 30 juta itu lebih royal, itu of course tentu aja yang terbaik itu tetaplah 30 juta. Dia gaji 30 juta tapi setelah menikah bisa ngasih kamu bulanan 20 juta. Sedangkan yang gajinya 50 juta cuma bisa ngasih kamu bulanan 5 juta. And it happens a lot, dan itu terjadi banyak sekali di mana-mana. So sekali lagi, tolong tanamkan di dalam pikiran kita kalau jangan fokus kepada value apa yang dia punya, tapi fokuslah kepada benefit apa yang secara nyata telah kamu dapatkan. Dan yang namanya orang baru adalah orang baru. Aku selalu ngomong, setiap kali kita bertemu dengan orang baru, bukan hanya dalam konteks pacaran, tapi juga konteks dalam mencari ART, apalah segala macam, mereka tuh pasti akan berusaha ngasih kita yang indah-indah, guys. Yang namanya PDKT nggak ada tuh PDKT tiba-tiba dia nyabet kita, itu kan enggak gitu ya.
nyabet dalam konteks KDRT. Yang namanya PDKT, orang tuh akan berusaha menunjukkan yang baik-baiknya. Dan kalau misalnya orang yang baru datang dalam keadaan lebih tajir dari pacar kamu, and maybe let's say dia bilang, kamu mungkin kedepannya akan bilang, oke kak, dia lebih tajir dan juga lebih royal dari pacar aku gitu. Tapi kamu belum menguji dia di bulan-bulan berikutnya. Dimana-mana cowok itu kalau baru awal-awal tuh pasti akan menunjukkan ketajirannya gitu ya, kalau emang benar-benar suka sama kita. Sama seperti kita, kalau misalnya kita lagi PDKT dideketin sama cowok, kita tuh pasti dandan abis dan segala macam kan. Nanti kalau udah pacaran, udah kenal apa segala macam, 5 bulan kita udah nggak terlalu dandan lagi. Itulah, PDKT semuanya terasa indah. The best way to find out, cara yang terbaik untuk mengetahuinya adalah kalian menjalani hidup bersama dan apakah dia masih tetap konstan loyal ke kita apa enggak. Mudah-mudahan penjelasan aku nggak terlalu cepat ya guys. Kakak pernah bilang kalau dideketin cowok bilang aja baru putus, jangan bilang udah single lama. Itu kenapa ya? Oke, sebenarnya ini tergantung konteks ya. Jadi kayak gini, ada istilah dalam bahasa Inggris yang namanya good parking spot is always taken. Jadi kalian sadar nggak sih kalau misalnya kalian di mall, pasti tuh tempat-tempat parkir yang strategis itu tuh selalu udah ada aja mobil yang nge-take. I'm not saying, aku nggak bilang, oh kalau lu nyamain cewek sama tempat parkir, enggak. I'm saying this soalnya kita di sini hanya 1 jam ya, jadi aku akan menggunakan analogi yang mudah dan gampang supaya kita sama-sama bisa menyerap ilmu ini dengan baik. So yeah, anyway, back to the topic, good parking spot is always taken gitu. Tempat parkir yang bagus itu tuh pasti di mall-mall, tempat parkir yang bagus itu tuh pasti udah ada aja tuh mobil-mobil yang ngetekin itu gitu. Udah ada aja mobil yang di sana. So ya biasanya tuh orang akan bertanya-tanya. Sama aja orang akan bertanya-tanya kayak gini, kok dia jomblo lama? Itu bakalan jadi pertanyaan. Sama aja kayak semisalnya seorang bisnis gitu ya, akan ketika mereka mau nge-hire karyawan baru. Kalau misalnya kita nganggur lama nih, misalnya 3 tahun kita nganggur lama, itu pasti HRD akan bertanya-tanya, dia bisa nganggur 3 tahun tuh karena apa? Karena kan banyak banget alasannya. Bisa jadi karena kita, alasan yang pertama ya, karena ini terjadi di Indonesia, sekarang nyari kerjaan makin sulit. Itu benar banget, PHK di mana-mana karena sekarang ada AI, semua digantikan oleh banyak hal yang digantikan oleh AI. Itu yang pertama. Tapi ada juga alasan-alasan lainnya guys, kayak misalnya berarti dia udah ditolakin di mana-mana. Dia udah mencoba ngelamar, ditolakin di mana-mana. Ditolakin di mana-mana berarti dia terlihat tidak kompeten at least pada saat wawancara. Atau yang ketiga yaitu karena kinerjanya buruk, ini itu dan lain-lain ketika lagi tes. Jadi dia tidak diterima. So seperti itu. Jadi saran aku adalah, I'm not saying you're lying, like aku nggak bilang kamu berbohong kayak yang aku baru putus kok 1 bulan lalu, but at least jangan bilang belak-belakan kalau terakhir aku pacaran 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu, karena dia akan bertanya-tanya, jangan-jangan ini cewek very difficult, jangan-jangan ini cewek orangnya susah ya untuk diajak komunikasi dengan baik gitu, jangan-jangan dia galak ya, jangan-jangan kayak gitu. Semoga setiap kali explanation aku tidak kepanjangan ya guys. Betul. Lu terbaik.